Lagi dengan saya Bro Satrio di sini. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang struktur case. Kalian bisa lihat di halaman 146 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang yaitu pembahasannya adalah if ya, pemilihan. Nah, selanjutnya untuk yang struktur case di sini saya akan coba jelaskan. Nah, yang pertama ya saya ulangi lagi ya, untuk dalam membuat bahasa pemrograman, nah wajib kiranya kita menggunakan yang namanya header file di sini ya. Nah, di sini header file di sini ada beberapa macam. Kalau untuk input atau output data sudah jelas kita menggunakan nama header filenya adalah stdio.h. H maksudnya adalah header. Nah, cara melampirkan header file ini adalah kita buat di sini pagar include, lalu kita masukkan nama headernya yaitu stdio.h. Nah, bisa menggunakan tanda kurung seperti ini atau tanda kutip ya. Ya, selanjutnya adalah kita buat di sini tipe data dari fungsi utamanya. Ya. Fungsi utamanya di sini namanya adalah main. Nah, main di sini, lalu di sini ada integer. Integer ini adalah tipe data dari fungsi utama tersebut. Nah, ingat setiap fungsi di dalam bahasa C wajib menggunakan tanda kurung. Nah, walaupun kosong dia dibiarkan kosong. Ini menandakan bahwa dia merupakan sebuah fungsi ya. Nah, selanjutnya kita buat body dari fungsi utama ini, yaitu menggunakan kurung kurawal. Nah, posisinya terserah mau diletak di bawah atau di atas. Cuman untuk estetika supaya lebih rapi, dibuat di bawah ya, supaya lebih kelihatan nanti tiap barisnya ini isinya apa saja, biar tidak berdekatan gitu ya. Nah, selanjutnya kita deklarasikan variabelnya dulu. Ya, ini dia ya, ada char nilai. Nah, char ini adalah tipe datanya. Untuk nilai di sini merupakan nama dari char ini. Ya, maksudnya adalah char ini tipe datanya, nilai ini adalah nama variabelnya. Nah, nama variabelnya nilai, tipe datanya adalah berupa char atau karakter. Nah, titik koma kita gunakan untuk mengakhiri dari baris fungsi ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke fungsi selanjutnya, itu kita menggunakan printf. Nah, printf di sini sudah jelas ya, ini menyatakan untuk menampilkan sebuah output data. Nah, karena kita menggunakan teks, maka kita wajib menggunakan tanda petik di sini. Input nilai Anda dari A sampai E gitu. Nah, kita tutup tanda petiknya pakai tanda kurung baru titik koma. Nah, selanjutnya kita buat fungsi baru lagi di baris baru menggunakan scanf, yaitu menerima inputan data scanf. Nah, tetap semua inputan, output, pokoknya semua fungsi itu wajib menggunakan tanda kurung ya. Ini seperti di sini. Nah, lalu di sini karena ada format teks, karena dia format teks ya, berarti masih teks ya. Nah, maka tetap memakai tanda petik. Nah, untuk format teks dari karakter, maka menggunakan %C. Kalian misalnya di halaman 125 di situ di buku. Nah, di situ ada beberapa macam format teksnya ya. Ada bisa untuk string, ada bisa untuk integer, float, segala macam. Nah, tinggal diganti dengan inisialnya saja. C untuk karakter, F untuk float, D untuk integer atau I untuk integer ya. Seperti itu. Lalu koma. Nah, ini format dari scanf. Format teksnya apa dulu, baru nanti dimasukkan kemana. Nah, maksudnya adalah nanti nilai yang kita masukkan nanti, yang kita ketikkan tadi, dimasukkan ke variabel mana. Ingat, variabel adalah sebuah wadah ya. Nah, jangan sampai lupa. Nah, kita masukkan di sini sesuai namanya yang sudah dideklarasikan, yaitu nilai, baru tutup kurung, baru titik koma. Nah, selanjutnya di sini adalah ada switch. Nah, ini dia switch case ini, struktur case ya. Di switch dulu, dihidupkan, mau dimasukkan kemana nanti variabelnya. Itu dinilai ya, ini variabelnya ya. Nah, ini strukturnya switch. Ingat ya, sama seperti fungsi ya, karena ini merupakan fungsi maka wajib menggunakan tanda kurung gitu. Buka kurung nilai, tutup kurung, baru kurung kawal. Nah, ini bodinya di dalam fungsi dari switch case ini. Nah, case pertama, jika case-nya yang dimasukkan adalah nilai A besar ya. Ingat, setiap nilai itu case sensitif. Jadi ini kalau A besar, dia nanti ngeprint ini, pertahankan. Nah, ingat garis miring N ini adalah enter. Berarti ke baris baru nanti jadinya. Baru tutup kurung, baru titik koma, break. Nah, berarti ini menandakan sampai di sinilah nanti case A ini. Nah, berarti sampai di sini saja. Ini case pertama.
Case kedua itu jikalau nilainya dimasukkan B, ya, B, maka print ini harus lebih baik lagi, baru break. Nah, sampai selanjutnya sampai E, ya, case E ini print kebanyakan bolos. Nah, baru break. Nah, selanjutnya default. Nah, ingat kemarin kalau yang if itu kan dia punya if else. Nah, ini adalah else-nya dari switch case. Jadi default ini jikalau dari ABCD ini tidak selain dari ABCD ini, maka print ini. Maaf, format nilai tidak sesuai. Apakah nanti nilainya A kecil, B kecil? Pokoknya selain dari A besar, B besar, C besar, D besar, E besar. Nilai yang kita masukkan nanti. Kita contohkan ya sekarang. Kita klik run. Nah, di sini input nilai Anda A sampai E. Kita buat di sini misalkan A kecil. Ya, sesuai ya. Karena memang formatnya ini tidak sesuai. Maaf, format nilai tidak sesuai. Maksudnya sesuai tadi adalah sesuai kalau yang kita maksud ini adalah benar. Bahwa kalau nilainya A kecil, walaupun sama-sama A ya, tapi ini A kecil, maka tidak termasuk dalam kondisi ini. Bahwa nilai case-nya adalah A besar. Nah, kita ulang lagi. Misalkan kita buat di sini nilainya B besar. Oke, kita tekan enter. Maka berjalan ya. Harus lebih baik lagi. Oke. Itulah contoh dari struktur case ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah untuk for. Nah, for di sini maksudnya adalah perulangan. Nah, perulangan ya. Kalian bisa lihat di halaman 148 di sini. Nah, ini adalah contoh dari perulangan. Nah, contohnya adalah di sini. Ini contoh apanya ya? Strukturnya. Nah, pertama kita deklarasikan variabelnya, ya namanya integer, tipe datanya, lalu variabelnya apa? Variabel untuk for-nya. Lalu kita buat fungsinya for. Nah, variabelnya tadi sama dengan nilai awal. Jadi ditentukan dulu nilai awalnya berapa. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai akhirnya nanti berapa nanti. Sampai berulangan ke nilai berapa nanti. Nah, seperti itu. Variabel tadi. Nah, baru nanti tentukan nilai akhirnya sampai perulangan ke berapa. Nah, lalu nanti di sini ditentukan variabel for ini iterasi atau increment, maksudnya adalah ditambah 1, minus 1, atau mau dibagaimanakan? Apakah mau dikali 3, kali 4, seperti itu ya. Nah, kalau yang plus-plus ini namanya adalah iterasi. Bahasa Inggrisnya increment. Jadi maksudnya adalah ditambah satu per satu. Nah, ini contohnya adalah berupa plus-plus simbolnya ya. Lalu kita buat di sini kurung kerawal. Nah, di sini baru body dari for-nya. Nah, di sini nanti aksinya mau gimana nanti? Apakah dibuat print atau cetak nilai atau input nilai atau bagaimana? Terserah ya. Nah, contohnya seperti ini. Tetap kita pakai include stereo.h karena di sini kita menggunakan input output data ya, printf di sini. Oke, selanjutnya adalah pertama kita deklarasikan variabelnya, ada integer i di sini. Lalu ada for di sini. For. Nah, for buka kurung. I sama dengan 1. Lalu i kurang dari 5 dan i plus plus di sini. Nah, buka kurung. Printf hello world. Tanda garis miring n. Nah, di sini maksudnya adalah saya jelaskan for untuk i sama dengan 1. Nah, sampai i kurang dari 5. Nah, nanti i-nya ini di plus plus, i-nya ditambah 1 1. Jadi maksudnya nilai akhir i ini adalah 1. Nah, nanti i ini akan berulang terus ya, akan berulang terus sampai nilai i ini yang tadi 1 kurang dari 5, berarti sampai 4 ya. Karena kurang dari 5, bukan kurang sama dengan 5. Jadi dari 1 sampai 4. Karena kurang dari 5 ya. Nah, ini nilai akhirnya loh, 5. Nah, lalu i ini di plus plus berarti ditambah 1 per 1. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5. Kita juga bisa buat di sini nanti dari 1 ke 3 ke 4 atau ke 5 atau langsung ke 10 bisa ya. Tergantung rumusnya kita nanti mendesain bagaimana. Nah, lalu di sini aksinya adalah print hello world. Lalu enter di sini. Ada simbol enter di sini ya. Nah, kita coba. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 sesuai. Nah, kalau kita mau menangkap hasil dari nilai i tadi dari 1, 2, 3, 4, 5, kita tinggal buat aja di sini nilai dari, karena kita mau memanggil dari nilai i ini berapa tadi. Ingat i adalah variabel ya. Nah, berarti kita memanggil variabel ini. Kita buat di sini formatnya apa tadi? Karena ada integer berarti d atau i bisa juga ya, koma. Kita panggil i di sini.
Kita klik run. Nah, seperti ya, hello world 1, 2, 3, 4 ya. Gitu ya. Nah, kalau kita mau buat sampai 5 ya tinggal i kurang sama dengan 5. Nah, i 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Nah, ini untuk for menaik. Jadi nilainya bertingkat, satu per satu bertambah. Atau mau 2/2 bertambah, 3/2 bertambah, terserah ya. Sesuai dengan desain dari algoritma pemrograman kamu bagaimana, begitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya decrement atau menurun nilainya. Nah, apakah menurun 1/1, menurun 2/2, 3/3? Tergantung lagi ya bagaimana desain dari ininya, algoritmanya. Nah, kalau ini kebalik lagi berarti dari nilai yang besar ke nilai yang kecil. Nah, berarti kita buat di sini nilai awalnya misalkan 5 tadi. Nah, nilai akhirnya kita buat jadi misalkan 1, sama dengan 1 ya. Nah, kita buat seperti ini ya. Oke, masih ada yang kurang benar. Nah, kita perbaiki lagi ya. Kenapa di sini tidak bisa nilainya berkurang? Oke. Nah, ini yang benar ya. Nah, hello world-nya dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti itu. Kenapa tadi tidak bisa? Karena nilai tadi kecil, sama dengan 1. Nah, sementara i kurang sama dengan 1 ini berarti di bawah 1. Berarti 0, minus 1, minus 2, minus 3. Makanya tidak bisa ya. Nah, seperti itu. Makanya kita harus buat di sini nilainya besar sama dengan 1. Jadi, sampai nilainya besar sama dengan 1, berarti sampai 1 saja. Dari 5 sampai 1 gitu ya. Nah, ini satu ini adalah nilai akhir. Ingat, posisi yang di tengah ini adalah i, nilai akhirnya berapa? Nah, mau i sama dengan 1 nanti atau i sama dengan besar sama dengan 1 gitu ya. Nah, i decrement, nilainya berkurang 1/1 gitu. Nah, ini untuk yang for nilainya menurun seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah kita buat di sini untuk nilainya menggunakan ini ya. Agak berbeda sedikit, kita buat di sini. Nah, kita buat di sini nilainya, ini kan beda nih. Integer i. For i sama dengan 3, nilai i sama dengan 3. Nah, jikalau i nilai akhirnya adalah kurang dari sama dengan 30, maka i sama dengan i tambah 3. Kita mau buat nanti nilainya kelipatan 3. Nah, gitu. Caranya nanti, ini rumusnya ya. Nilai i ini sama dengan, misalkan nilai i adalah 3 tadi ya. Nih, ini nilai awalnya kan 3. Pertama dicetak dulu 3 nanti, baru ditambah di sini. Maka nilai 3 tadi, 3 di yang awal, ini kan nilai awal nih. 3 baru tambah 3, selanjutnya 6. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti di sini baru printf. Di sini ada enter, kita cek dulu di sini. Nah, setelah selesai baru di enter seperti itu ya. Maka ini diselesaikan dulu for ini. Sudah selesai semua sampai kurang sama dengan 30, maka baru enter. Nah, ingat ya di sini ada jaraknya. Nah, kenapa di sini ada jarak sedikit? Karena ingat di sini saya kasih jarak sedikit di sini. Spasi 1 ya. Kalau kita tidak buat spasi di sini, ingat ini kan format teks. Jadi persen ini adalah menggantikan dari ini kan format teks ya. Jadi dia mengisi dari nilai i ini tadi. Nilai integer ini tadi ya. Nah, kalau tidak saya buat spasi di sini, maka nilainya nanti berdempetan. Nah, seperti itu ya. Nah, dia jadikan printf ini menampilkan hasil dari teks ini. Nah, gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita membuat while ya. Untuk while di halaman 191. Nah, untuk while ini berbeda sedikit ya. Untuk while ini berbeda sedikit karena dia seperti ini. Contohnya, kalau dia berbeda sedikit. Pertama kita mulai dulu start. Nah, while condition. Jadi dia melihat kondisi dulu. Selagi kondisinya seperti ini, maka buat kode pemrogramannya. Mau gimana? Atau mau print hello world gimana? Baru increment. Ditambah 1/1 atau tidak gitu ya. Nah, contoh kasusnya untuk while gitu. Nah, integer main seperti biasa. Nah, lalu
kurung kerawal. Nilai integer i-nya adalah sama dengan 1. Jadi nilai i-nya adalah 1 dengan tipe data integer. Nah, while selagi. Nah, selagi nilainya kurang sama dengan 5. Nah, ini selagi ya. Maka print aja hello world ini. Hello world, enter. Nah, dengan cara i++ ditambah satu per satu. Gitu. Nah, kita klik run di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita buat di sini biar ketahuan persen i-nya di sini. Baru kita buat di sini i-nya untuk mencetak dari nilai i-nya tadi. Nah, ketahuan ya 1 2 3 4 5. Sementara kalau ini tidak ada, nah ini yang berbahaya. Ini agak lama nih ya. Nah, ini kekurangan dari while ini. Kalau tidak ada increment-nya, maka dia akan lama mengeksekusinya pertama. Yang kedua, nanti nilainya tidak akan berubah seperti itu. Berulang terus, tidak akan berhenti dia. Nah, gitu ya. Inilah kekurangan dari while. Jadi kita while di sini, jadi tiap fungsi ini punya masing-masing karakternya. Jadi punya masing-masing kegunaan fungsinya mau bagaimana, tergantung nanti hasil eksekusinya mau bagaimana seperti itu ya. Nah, ini belum selesai juga nih. Ya. Nah, tuh. Nilainya 1 terus. Kenapa demikian bisa 1 terus nilainya? Nah, karena dia tidak menambah nilai 1 tadi. Ini nilai i-nya kan sama dengan 1. Nah, kita maunya kan i-nya bertambah 1 2 3 4 5. Ini tidak. Jadi karena selagi nilainya masih kurang dari 5, nah ini kan nilainya masih kurang dari 5 nih. Karena nilai 1 kan. Jadi dia tetap ngulang terus. Cuman i-nya tidak ditambah karena tidak ada increment di sini tadi. Nah, ini harus kita stop dulu ya. Sudah agak sudah error tadi. Nah, maka kita harus buat di sini increment-nya i++ untuk mendeteksi bahwa i ini bertambah nilainya 1 per 1. Nah, supaya nanti akan berhenti di i kelima gitu. Nah, ini perbedaannya ya antara for dan while. Nah, dia juga mengeksekusi terus di sini selagi nilainya kurang dari 5, cetak aja terus gitu. Nah, i++ seperti itu ya. Nah, oke, jika ada pertanyaan silakan tanya langsung ke WA saya atau ke Edmodo juga bisa. Nah, untuk tugas nanti silakan lihat di Edmodo ya. Terima kasih, sampai jumpa.